lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, kita ada di video Q&A, tanya jawab seputar CRM. Dan kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari Pak Ferry. Pak Ferry ini adalah pemilik bisnis servis dan penjualan komputer. Pertanyaannya adalah, Pak Joko, untuk bisnis komputer, kira-kira data apa yang saya perlu miliki? Data pelanggan seperti apa yang perlu saya miliki? Oke, thank you pertanyaannya Pak Ferry. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman semuanya untuk bisnis teman-teman masing-masing. Kira-kira data apa yang harus kita miliki? Kita pernah bahas bahwa no data no business, artinya kita memang sangat membutuhkan data pelanggan untuk kita bisa mengenal pelanggan dengan baik. No data no business, artinya dengan data kita bisa mengenali pelanggan, kita bisa melakukan analisa data pelanggan sehingga kita tahu profil masing-masing pelanggan, sehingga kita bisa memberikan penawaran atau program sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Nah, pertanyaan dari Pak Ferry, kalau saya bisnis komputer, kira-kira data apa yang perlu saya miliki? Nomor satu, Pak Ferry dan teman-teman, ya biodata. Biodata berarti customer itu namanya siapa, kemudian kontaknya, alamat, itu ya masuk dalam biodata. Nanti kenapa itu penting ya? Kalau misalnya kita nggak punya nama, nggak punya, kemudian nomor kontaknya nggak punya, bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan customer? Atau biodata ini berarti semua bisnis membutuhkan ini supaya kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Itu nomor satu. Nah, yang nomor dua, tentu nanti Pak Ferry membutuhkan data apakah dia pelanggan personal atau korporat, ya, personal atau korporat. Kalau personal, maka kita perlu tahu dia mahasiswa atau dia karyawan. Kemudian supaya kita tahu bahwa profil dia itu seperti apa, maka kita perlu tahu profesi dia. Kalau pelanggan personal, kalau misalnya pelanggannya korporat, maka kita membutuhkan data dia perusahaannya apa, jumlah karyawannya berapa. Nah, itu data yang Pak Ferry dan teman-teman perlu lakukan pendataan supaya kita tahu. Kalau misalnya saya tahu bahwa customer namanya Joko itu dari PT ABC, jumlah karyawannya ada 500, kemudian kebutuhan komputer atau laptop di bisnis dia ada berapa, maka kita tahu potensi dari pelanggan korporat ini. Kalau misalnya tadi pelanggan personal, saya tahu mahasiswa, atau misalnya saya tahu dia karyawan, maka kebutuhan komputer seperti apa yang kita bisa tawarkan kepada mereka. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Ferry tadi ya, data apa yang diperlukan, tadi biodata, kemudian data dia pelanggan personal ataupun pelanggan korporat. Teman-teman, berkaitan dengan data secara umum itu ada tahapannya ya. Ini pertanyaan Pak Ferry, data apa yang perlu kita data, kemudian bagaimana nanti cara kita mendapatkan data, itu yang kedua. Yang ketiga adalah datanya disimpan menggunakan tools apa. Kemudian yang keempat adalah bagaimana data itu dianalisa. Dan yang terakhir adalah bagaimana data itu digunakan untuk bisnis kita. Nah, itu 5 tahapan itu. Nah, pertanyaan Pak Ferry ini berarti ada di tahapan pertama. Data apa yang perlu saya miliki kalau saya bisnis komputer? Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ferry tadi, maka biodata penting, kemudian data demografi bisa jadi diperlukan, bisa jadi tidak ya. Demografi itu jenis kelamin, pendidikan, kemudian hobi, kebiasaan, itu demografi. Kalau data geografi bisa jadi diperlukan karena kita tahu radius dari tempat bisnis kita itu ada di mana, itu geografi. Jadi menjawab pertanyaan Pak Ferry, data apa yang saya perlu miliki kalau saya bisnis servis dan jualan laptop? Ya tadi biodata itu wajib ya. Kita tahu nama, nomor kontak supaya kita bisa berinteraksi. Kemudian kita perlu tahu pelanggan personal atau pelanggan korporat. Kalau misalnya personal tadi profesinya apa, kalau korporat ini nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, jumlah karyawannya berapa. Karena kan kalau misalnya korporat ya, personal atau korporat, nanti ada potensi untuk mereka maintenance itu servis laptopnya berkala, sebulan kebutuhan servis komputernya berapa dan seterusnya. Maka kita perlu memiliki data
Itu gitu ya. Intinya teman-teman, semakin banyak informasi yang dimiliki tentang pelanggan itu semakin baik selama itu relevan dengan bisnis kita. Oke Pak Ferry, semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Ferry. Minimal kita punya biodata mereka, sehingga kita punya nama, nomor kontak, sehingga kita bisa berinteraksi. Dan nanti dengan berjalannya bisnis, data transaksi itu semuanya dicatat ya Pak Ferry ya. Jadi kapan beli laptopnya, kapan beli PC, kapan servis, kemudian tipe dari laptop atau tipe dari PC yang dia beli, kemudian belinya kapan, bayarnya cash, menggunakan kartu kredit, dan seterusnya. Itu menjadi data-data yang pasti akan ada gunanya untuk bisnis Pak Ferry dan teman-teman semuanya. Oke, semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, Pak Ferry dan teman-teman semuanya. Bagaimana data apa yang diperlukan kalau saya bisnis servis dan jualan komputer dan laptop. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.